Ya pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya masih di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk menanyakan kepada warga ini kasus yang sedang viral ya mengenai sapi kurban 100 juta informasinya. Nah, kita langsung tanyakan kepada warga. Halo Ibu, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Pagi, Ibu Rahmawati. Bu Ramawati, pendapatnya soal kontroversi dari sapi kurbannya Dewi Persik seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya mah nggak ada yang salah ya, kedua belah pihak, PRT juga tidak, DP juga tidak. Ini mah cuma komunikasi aja antara PRT dengan DP, kurang penjelasan masalah uang DP 100 juta itu juga tidak ada, karena yang mendengar juga manajernya doang, tidak melalui DP. Jadinya gitu aja deh Bu, saya Jadi memang ada kesalahpahaman begitu ya? antara mereka, karena kan Pak RT juga tidak langsung ke DP-nya, DP-nya juga tidak langsung ke Pak RT, yang ada manajernya begitu Bu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bu Rahmawati. Kita tanya ke warga yang lainnya, pemirsa. Di sini juga ada dengan kakak siapa Kak? Tami, Kak Tami, pendapatnya gimana Kak soal kasus ini? pendapat saya sih, ya itu kurang komunikasinya berjalan baik ya. Jadi mungkin untuk selanjutnya lebih baik komunikasi itu berjalan langsung antara Dewi Persik dan Pak RT-nya. Ya semoga aja masalahnya cepat terselesaikan sih gitu ya. Oke, jadi memang kurang komunikasi. Tapi kemarin kan sempat dimediasi Kak, tapi memang berlangsung alot. Gimana tuh melihatnya? Ya itu mungkin saat mediasi harusnya meredakan emosi masing-masing. Jadi jangan sampai ada amarah ya di saat mediasi, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Tami atas pendapatnya. Nah, itu dia pendapat dari sejumlah warga yang pagi hari ini bisa saya temui. Nah, kita langsung tanya atau ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Bang Heri, ini informasi yang awalnya beredar adalah kalau saya lihat ini adalah penolakan terhadap sapi Dewi Persik dan juga diminta uang sebesar 100 juta rupiah itu ya oleh Ketua RT. Tapi ternyata pada saat mediasi sang Ketua RT menjelaskan bahwa tidak ada permintaan uang sampai 100 juta rupiah. Nah, kira-kira Pak RT-nya ini bisa nggak sih kemudian melaporkan Dewi Persik ke pihak kepolisian begitu? Kalau bicara laporan, setiap orang kan punya hak hukum ya, yang itu dilindungi secara konstitusional jika merasa bahwa ada katakanlah kepentingan hukumnya yang kemudian terancam begitu ya. Nah, tapi dalam kasus ini sebenarnya kita tidak mendorong agar proses ini ke arah pidana ya, karena bukankah lebih baik persoalan semacam ini diselesaikan melalui katakanlah secara kekeluargaan. Mediasi yang non formal tidak hanya harus diselesaikan lewat kepolisian, karena biasanya kalau kita lihat dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 itu kan memang ada pendekatan restoratif justice ya. Bagaimana upaya untuk memulihkan hubungan atau persoalan yang kemudian timbul pasca dari dugaan dari tindak pidana. Dan itu bisa terjadi di proses penyelidikan, penyidikan atau dalam kajian dari sebuah kegiatan reserse kriminal. Nah, jadi boleh saja polisi melakukan tindakan itu, tapi yang jadi persoalan kan jangan sampai hanya melihat pada kasusnya karena ini melibatkan artis, orang besar saja. Tapi di banyak perkara harusnya ini pun bisa diperkuat ya fungsi dari kepolisian untuk melakukan restoratif justice untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak menimbulkan atensi publik yang luar biasa atau sampai memecah belah persatuan kesatuan bangsa karena kasus ini kan. Jadi saya rasa kalau pendekatannya penyelesaiannya lewat jalur-jalur musyawarah mufakat, pertemuan secara kekeluargaan, saling tabayun, saya rasa ini yang penting dalam kita kedepankan untuk penanganan perkaranya DP. Memang ya bagaimanapun ini tidak mudah bagi seorang Pak RT ya kalau seandainya hal yang disampaikan itu tidak benar, nama baik seseorang, kedudukan, harkat, martabat sebagai manusia tentunya perlu dipertimbangkan. Dan ini kalaupun tidak diselesaikan secara jalur hukum harus diselesaikan dengan jalur yang kemudian katakanlah mengembalikan martabat atau kedudukan dari orang yang sudah terlanjur tadi disampaikan berita yang sangat mungkin ya terbuka peluang itu adalah hal yang tidak benar begitu. Berarti karena memang ini juga sudah menjadi konsumsi publik, harus keadilan ini bisa terungkap ya, kebenaran yang ada begitu ya? Harus sekali, karena sekali lagi ini merugikan kepentingan hukum seseorang, karena dia juga punya nama baik kan, nama baik yang perlu dijaga. Dan dalam hal ini ketika itu sudah disebarkan lewat media sosial, yang perlu kita perhatikan adalah ini dalam hitungan detik sudah tersebar kemana-mana informasinya tadi dan kemudian sifatnya masif. Orang Sangat lebih cepat mudah ya? mengaksesnya dan mengetahui hal yang belum tentu kebenarannya tadi. Gitu.
Baik, terima kasih atas pendapatnya juga Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana ya. Nah itu dia Rivi dan juga Yohana, tadi saya sudah bertanya kepada masyarakat mengenai pendapatnya, ke pakar hukum juga sudah, kalau gitu saya kembalikan ke Anda berdua di studio. Baik, Pak Hadaindi, terima kasih. Informasi yang disampaikan langsung dari arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini atau Car Free Day ini, dan ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, saya Arif Fadil dan Yohana Gabriela pamit undur diri. Kita jumpa lagi esok ya. Oke, baik. Terima kasih dan sampai jumpa.